kepemilikan yang hanya sementara, tapi sebuah kepemilikan yang kontinu. Maksudnya ketika ada update data harus ada sebuah mekanisme yang membuat dinamika ini akan bergetar atau dinamika ini akan menjadi bermasalah ketika update-nya tidak benar. Di sisi mana ini akan bermasalah? Selama itu belum ada, selama itu belum dibuat, selama itu belum didramatisir, maka tetap saja data kita tidak akan valid. Gitu. Jadi harus ada mekanisme. Bagi yang masuk baru datang, ikut saja dulu ya. Tapi insya Allah nanti paham apa yang saya ceritakan. Itu. Jadi kendala utama kita adalah yang pertama adalah data dasar kita benar itu ada, minimal ada. Yang kedua, update. Bagaimana caranya mengupdate dari data yang ada. Terus makin layer berikutnya adalah seberapa update sampai pada wilayah-wilayah yang sudah tidak terlalu berkepentingan dengan universitas. Jadi, seberapa kita punya kepedulian, punya tanggung jawab, punya kewajiban untuk mengupdate itu sampai level mana. Gitu. Salah satu contoh, misalkan saja anaknya lahir, ada taman anak. Siapa sih sebenarnya yang punya kewenangan sampai lebih jauh itu ya? Apakah itu orangnya sendiri yang bertanggung jawab untuk mengupdate data? Kalau mereka tidak mengupdate data, terus piye? Siapa tambahan? Apa memang ada tambahan? Gitu. Bisa itu, apakah memang ada tambahan? Nah, ada tambahan terus gitu. Kalau misalnya ada sesuatu yang membuat memaksa orang untuk bergetar ketika itu tidak mengupdate data, maka itu pasti terakhir. Mekanisme-mekanisme ini juga perlu dipikirkan. Jadi bukan hanya kalau sekarang ini misalkan saja kita fokus kita membuat ad hoc untuk melakukan kelengkapan data, itu minimal. Tapi yang berikutnya adalah update. Dan seberapa update itu seberapa yang memang kita kuat untuk membuat sensor untuk supaya ada dinamika yang bergetar ketika itu tidak ada. Selama itu tidak terupdate, selama itu tidak ada getaran, iya nggak akan ada. Sampai sekarang itu saya baru sadar bahwa role-nya Prof. Henry itu masih Direktur Sumber Daya. Itu kemarin dia loh, ya. Gitu ya. Siapa yang update usinya sedang sibuk dan sebagainya untuk mengurus akademik data. Gitu. Sekarang ini yang kita buat mekanisme seperti itu adalah di bidang akademik. Ya, karena akademik ada pelayanan kepada mahasiswa. Yang mahasiswa pasti akan bermasalah apabila data dasar dia, data properties dia berubah. Begitu. Pasti dia akan update. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Perlu kita pikirkan ada enggak sebuah cara supaya level kedalaman data seperti update data seperti apa yang membuat dinamika ini bergetar. Oke, ini item yang menjadi perhatian kita. Untuk infrastruktur, untuk sistem informasi harusnya untuk kebutuhan dasar harusnya sudah ada masalah. Ya, kalau misalnya dari aplikasi yang ada di aplikasi sumber daya ataupun aplikasi di UP fakultas, insya Allah harusnya nggak ada masalah. Kalaupun mau ada tambahan nggak ada masalah, kita tambahkan. Cuma masalahnya kalau misalnya kita menambahkan terus kemudian hanya sekedar entry data yang tidak terupdate sama juga kok. Tapi jika memang itu secara formalitas harus ada, ya sudah harus ada. Ketika orang ganti pindah rumah, apakah memang itu mereka mengupdate? Seberapa itu penting mengupdate? Seberapa itu akan bermasalah kalau tidak diupdate? Oke Pak, minimal ada alamat rumah, ya sudah. Bagaimana? Ada seperti itu ya sudah kita pikirkan. Gitu. Jadi saya mimpinya ingin memisahkan antara data subjektif dan data objektif. Data yang dimana dia diminta untuk memberikan subjektivitas dan data yang secara objektif harusnya itu sudah ada, tidak boleh dia tanya lagi. Itu yang saya
Oke, ini bicara di sisi nggak jelas, di sisi awan, di sisi konsep, inginnya sih seperti itu. Tapi apa yang bisa kita berikan, monggo nanti diimplementasikan Pak Mei sama Pak Musa ini para jagoan konsep. Ya. Sepertinya yang terdekat yang mungkin ini saran, nanti monggo Pak Mei bicara lebih ke masalah detail teknis. Menurut saya fasilitas sudah ada, tinggal bagaimana kita menggerakkan fakultas untuk mengisikan datanya. Oh, kalau misalnya fakultas saja itu kerepotan, ya sudah dosennya atau pegawainya sudah mengumpulkan jalur mengupdate datanya sendiri. Jika mereka tidak mengupdate, tidak dapat gajian, misalkan, mereka tertarik tadi. Nah, bagaimana mekanismenya, apa, monggo didiskusikan. Intinya, insya Allah dari aplikasi yang sudah ada sudah bisa dimanfaatkan. Tinggal bagaimana membuat, ini kan ad hoc ya, bagaimana membuat data lengkap itu perlu kumpul gini, perlu ini kan nggak mungkin untuk sampai 10 tahun ke depan kita ngumpul terus seperti ini kan nggak mungkin. Kepanitiaan ad hoc ini hanya untuk paling tidak satu bulan atau 2 bulan. Fungsinya adalah memastikan kelengkapan data. Berikutnya baru kita bicara update data. Bagaimana? Kalau update data sudah tidak bisa seperti ini, harus ada mekanisme dari seorang konseptor untuk membuat itu tadi. Jika data ini tidak dimasukkan, maka ada yang diketar. Jika ada orang baru yang sering jadi masalah itu ketika ada dosen yang luar biasa, dan biasa di luar biasa, itu ekonomi itu sering yang perlu dimasukkan segera, seringkali gitu ya, bicara masalah segera, hari ini harus mau masukkan data nilai kesehatan dan semuanya dia nggak bisa, gimana? Nah itu seringkali ya bermasalah di sana, ya kecepatan update data. Gitu. Saya sampai pernah berpikir, apakah memang ini kewenangan siapa sih? Jika ini tidak diisi itu seperti apa? Nah, ada nggak yang memang fokus untuk menangani ini? Gitu. Itu iya yang menjadi arenanya. Rasanya begitu Pak. Iya, monggo. Terima kasih Pak yang sudah memberi pengarahan ke kita. Mudah-mudahan ini menjadi semacam rujukan yang bisa kita jadikan pegangan untuk melakukan proses updating data nantinya. Baik, mungkin kita perlu diskusi bersama-sama. Yang pertama itu terkait dengan masalah data-data. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa untuk data dosen, mahasiswa itu relatif sudah valid. Ya, walaupun di situ dari sisi filter atau item-item memang ada yang perlu untuk diperbarui. Iya, jadi untuk diskusi kita mungkin pemahaman kita tentang data kepegawaian itu meliputi data dosen dan data tenaga pendidikan, baik PNS maupun non PNS. Ya, dimana itu nanti kalau datanya sudah benar itu bisa kita jadikan sebagai acuan atau dasar untuk mengembangkan ke aplikasi berikutnya, misalkan untuk pengelolaan SKP dan sebagainya. Jadi terus benar dulu, apalagi kami yakin bahwa di pengembangan sumber daya kan ada semacam data terkait dengan jabatan. Nah sebenarnya nanti bisa kita sinkronkan dengan data pegawai ini. Jadi jabatan ini tentunya nanti ada analisa-analisa tersendiri ya. Yang jelas untuk tahap awal ini data master pegawai itu harus benar dulu. Jadi mekanisme ini yang perlu kita sepakati, bagaimana sebaiknya kita bangun ya. Mungkin sebelum kita diskusi, mungkin Pak Mei ada masukan-masukan sebagai poin-poin penting yang bisa kita jadikan nantinya di dalam proses pembuatan mekanisme. Terima kasih. Jadi seperti yang tadi diutarakan Pak Ki ya, bahwa data dasar untuk pegawai utamanya tenaga kependidikan itu sampai sekarang kan
dari sisi jumlah aja ya kemarin dari maksud saya atau yang itu aja sudah belum valid gitu ya, baru jumlahnya, ini belum kelengkapan yang lain ya kan? Terus dari situ saya masa iya sih kalau cuman mengisi NIK kemudian nama gitu ya, terus jabatan mungkin atau apalagi yang relatif standar lah, itu masa nggak bisa gitu, artinya itu kan relatif bisa lah dikerjakan dalam waktu yang nggak terlalu lama. Itu satu. Kemudian caranya saya rasa nggak perlu harus dicetak semua kemudian diberikan pada misalnya fakultas dan sebagainya ya. Mereka kalau nggak salah sudah bisa login sendiri-sendiri. Kemudian kalau nggak salah juga sudah ada list untuk pegawai, misalnya fakultas ya, dia kan pasti lebih hafal ya orang-orangnya gitu, atau orang-orang fakultas itu. Jadi kalau dari list itu yang dilihat di layar itu, oh ini kok belum ada, itu lebih cepat lah dia untuk oh ini belum ada, dibandingkan yang ngecek itu dari sini Bisa ditampilkan atau apa? jadi itu salah satu menurut saya cara mengeceknya ya, untuk melihat mana yang belum masuk itu mungkin masing-masing unit kerja yang punya otoritas untuk melihat itu tadi ya, bisa dilakukan. Kemudian tinggal mereka menambahkan data-data dasar yang belum masuk sama Sani, tapi Sani itu SKP tidak apa ya itu ya. Nah kalau itu sudah dilakukan, selanjutnya dari kantor pusat ya di sumber daya itu sudah bisa melihat rekap dari semua subnet itu, dan harapan saya sudah klop dengan yang kemarin di IC itu jadi pengumuman. Itu tahap pertama menurut saya seperti itu ya. Jadi memang itu kebijakan dari sumber daya untuk meminta fakultas itu untuk melakukan seperti itu. Nah, menurut saya itu salah satu cara yang relatif sebetulnya harusnya tidak sulit gitu ya, dan harusnya mampu juga lah mereka itu menangani. Ini baru data dasar yang bisa langsung di-entry oleh di sana kasubnya atau apanya, intinya oleh fakultas, bukan personal, bukan dosen masing-masing atau bukan tenaga pendidikan masing-masing. Itu tahap awalnya menurut saya seperti itu ya kan? Nah nanti mungkin ada tahap berikutnya di mana melengkapi itu mungkin ada melengkapi yang tadi Pak Ki katakan, otoritas dari misalnya pindah alamat barangkali otoritas dari masing-masing pegawai. Tapi kalau golongan ya atau apalagi ya intinya yang pendidikan ada SK segala macam itu barangkali otoritas bisa dari sumber daya, mungkin juga dari fakultas. Intinya nanti akan terpilah ya mana yang bisa di-entry oleh yang bersangkutan, mana yang oleh dari sumber daya. Jadi yang tadi itu pertama buat data dasar, yang berikutnya itu melengkapi. Mungkin melengkapi ini tidak hanya tenaga pendidikan, barangkali di dosen pun yang sementara belum ada relasinya dengan akademik, tapi suatu saat ya termasuk mungkin jabatan tambahan apa ya istilahnya, itu mungkin yang juga perlu diupdate di dosen. Kemarin Pak Ki, yang master jasa saya katanya ke sana, ini sampai saya itu ini nanti kan dibutuhkan setiap pegawai itu ada jabatan, sampai sekecil-kecilnya paling nggak staf itu juga jabatan. Ini tidak satu pegawai pun yang tidak ada jabatan. Kemudian kemarin juga ada ini seperti eselon 3 atau intinya di sini misalnya namanya Kasubdit di fakultas yang mungkin gampang. Nah, itu apakah dibuat dengan oleh levelnya atau dilihat hanya levelnya saja, itu yang terus berikutnya siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk menambah masalah jabatan, karena sebelum ditambah kan
selama ini yang punya otoritas ya PSI ya kan programmer yang selama ini memang dapat masukan dari PPP, dapat masukan dari pimpinan itu sebenarnya jabatannya ada apa. Tapi nanti kemungkinan harus dibuat terbuka, harus dibuat ada sebuah mekanisme siapa yang memang bisa mengisi data master dan berapa banyak layer dari seseorang itu bisa punya jabatan berapa. Iya, maksud pertanyaan saya ini karena apabila itu tidak terisi, siapapun itu nanti bisa. Intinya harus ada yang bisa mengisi jabatan. Karena kalau tidak terisi kan tidak bisa milih gitu. Jadi misalnya ada jabatan kasubdit apa gitu, ternyata tidak ada pilihan itu kan harus ada yang entry. Seperti di IPK juga gitu. Kalau dia itu ya ada yang entry. Kalau di IPK cuma ada admin dan pemeran. Kalau di kampus kan banyak itu apa admin apa itu dan sebagainya itu intinya kualitasnya itu banyak. Nah, jadi cara kerjanya nanti begitu. Pada waktu atau sebelum kita mulai dengan tahap yang tadi saya katakan menambahkan data-data dasar yang belum ada, itu yang tadi master itu sudah harus clear. Kalau tadi Pak Tika katakan sementara itu barangkali nanti harus di MTPSI, ya kita komunikasi. Artinya misalnya pada waktu ada pegawai si A, ini ada jabatan ini kok belum ada, mungkin bisa dikomunikasikan ke kami, nanti sementara kita menyampaikan itu. Tapi intinya supaya ini bisa jalan. Nah, data dasar nanti sudah oke, utamanya jabatan ya. Kenapa jabatan nanti hubungannya sampai SKP? Karena SKP kan level ke level, ini dinilai oleh ini terus gitu. Nah, kalau di data dasar tadi belum ada jabatannya, teman-teman kami yang membuat aplikasi SKP ini kesulitan gitu. Ini dibuatnya karena itu sangat berhubungan. Kemudian yang terakhir nanti ya itu ya melengkapi data-data yang relatif tidak langsung apa ya relasi atau terpengaruh yang mungkin kalau keluarga kadang-kadang ada juga sih hubungannya dengan keuangan gitu. Intinya yang tahap terakhir itu melengkapi data-data. Mungkin itu bisa mulai mengundang apa ya personal, maksudnya bisa masing-masing gitu. Nggak tahu cara sosialisasinya gimana, apakah perlu diundang atau cukup di web, di internet atau di fakultas nanti diumumkan dan sebagainya. Setelah data dasar itu sudah masuk semua, baru masing-masing nanti bisa login, kemudian mulai melengkapi. Saya rasa itu yang menurut pemikiran saya itu kemungkinan bisa direalisasikan. Jadi tadi data dasar harus valid. Setelah data dasar valid, utamanya nanti juga ada jabatan itu valid, maka teman yang aplikasi SKP bisa segera bekerja. Dan kalau sudah SKP, insya Allah ini sudah jadi satu kebutuhan. Sama dengan IPK itu kalau kurang satu sudah ada di telepon. Kalau yang sekarang kan betul kata pagi, saya dulu ngisi nggak ada dampak apa-apa di data kepegawaian ini kan itu. Kalau itu berdampak baru, waduh, aneh. Nah, saya nggak tahu. Nanti mungkin dari sumber daya itu bisa menjadikan sesuatu yang memaksa orang atau memaksa dalam tanda kutip menarik orang untuk mengisi. Kalau nanti SKP pastilah itu jadi masalah atau jadi orang perlu mengisi karena hubungannya sama uang. Ya. Kalau nggak ada uangnya memang relatif sekali. Terus ya, saya rasa itu Pak Musa yang dari saya. Jadi poinnya adalah ya tadi itu membuat data dasar, kemudian jabatan utamanya, kalau kurang tolong kami beritahu jabatan apa yang belum ada. Kemudian kalau sudah clear itu bisa kita rekam, bisa kita lihat, bisa kita evaluasi. Oke, ini sudah lengkap semua jumlah pegawai dunia itu baik yang PNS maupun orang itu sudah clear benar. Terus baru soal
sumber saya disinggung. Cukup. Jadi pada prinsipnya Ada ada dua tahapan penting yang memang perlu kita pikirkan bersama tentang schedule-nya. Jadi memang untuk updating data pegawai itu menyasar ke dua tahapan. Yang pertama adalah tahapan untuk memastikan kevalidan itu jumlahnya dulu harus valid gitu ya, bukan sekedar jumlah termasuk orang per orangnya. Nah, jumlahnya tidak valid tapi orangnya tidak valid kan ya juga tidak, itu maksud kita. Tentunya kalau orang per orang itu setelah dipetani satu persatu, nanti cara mengatasi bagaimana, nah ini nanti akan kita sampaikan atau kita diskusikan bagaimana. Jadi yang jelas tahapan yang pertama adalah memastikan dari sisi jumlahnya valid termasuk orangnya juga valid. Kemudian nanti tahapan yang kedua adalah dari sisi kelengkapan datanya. Jadi per item itu kelengkapan datanya. Dan ini memang perlu waktu. Artinya untuk tahapan pertama ini kita selesaikan sampai berapa, misalkan berapa hari atau berapa minggu. Syukur-syukur kalau ada schedule-nya, misalnya untuk data kelengkapan jumlah validnya itu misalnya maksimal November ini harus sudah valid per tanggal November. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang juga perlu kita diskusikan adalah siapa yang update itu. Nah, tentang siapa yang update itu sebenarnya kita sudah punya konsep. Jadi kita punya bisnis proses ya. Mungkin Pak Tony bisa ditampilkan ya bisnis proses dari kita terkait dengan mekanisme atau tahapan untuk mengupdate data. Nah, seperti ini. Mungkin Ustaz bisa bercerita sehingga kita paham. Jadi sebenarnya saya kemarin dikasih oleh Pak Suki untuk mengelola bagaimana proses apabila ada penambahan pegawai baru ataupun nanti itu terjadi perubahan data seperti itu. Nah, saya ngomongnya dari sini dulu, dari bahwa saya konsultasi sama Pak Musa bahwa ada pegawai itu ada yang SK dan non SK, benar seperti dia. Nah di yang non SK ini adalah bahwa ketika ada memo surat ataupun apa yang itu untuk memasukkan data di cyber ini, UP unit ini meminta sesuatu misalnya seperti itu. Nah, Jadi bukan salah ini di sini Ya. ada mau Mas Wece nggak ada bingung. Rasa. Tunjuk gini lah. Ini yang gitu nggak? Nah, ini agak ke bawah Mas. Bawah sedikit. Nah, ini UP Pusat harus memastikan bahwa data ini yang di request ini benar-benar bisa masuk. Nah, ini harus benar-benar divalidasi dan harus ditangkap, jangan sampai nanti di fakultas dulu kan saya sudah minta ini data dari mana, jangan sampai seperti itu. Jadi UP Pusat menyalahkan fakultas bahwa ini dulu gimana, jadi nggak ada komunikasi. Jadi makanya di sini validasi harus benar-benar valid. Kemudian UP Pusat membuatkan username khusus untuk masuk ke cyber kampus. Seperti itu. Nah, selebihnya setelah user masuk berarti ya sudah seperti pegawai lainnya, tetapi hanya berbeda di username ini hasil generate dari UP Pusat. NIK itu. Bukan Mas, username khusus karena bukan tidak ada SK-nya. Belum Ya, tidak punya karena tidak ada SK-nya. Kalau kontrak Mas, sudah ada SK-nya. Oh iya, beda. Ini yang non SK, ini yang tidak ada SK-nya tapi misalnya magang. Semacam kontrak yang kita usulkan, tapi pegawai non strip SK itu maksudnya gimana? Iya, non SK. Tidak ada SK. Non SK. Iya, tidak mempunyai SK tapi dia mempunyai kebutuhan untuk mengakses fitur-fitur di cyber kampus karena mungkin dia dipekerjakan misalnya di fakultas mana, tapi memang dia benar-benar mengurusi yang bersentuhan dengan cyber kampus. Karena apa? Semua kegiatan itu kan harus di-track di cyber kampus. Makanya personalnya siapa yang perubahan kontrak yang dikontak oleh unit itu sendiri belum dilaporkan ke unit, tapi menggunakan anggaran universitas. Ya, Tapi tanya si pusat ini gimana Pak Musa? Nah ini adalah apa namanya flow-nya.
Jadi ini mungkin diawali dari Nah, validasi ini Pak, maksudnya yang bagaimana? Maju validasi yang mana? Validasi itulah yang koordinasi antara UP pusat sama UP fakultas harus benar-benar klop. Berarti di situ ada bisnis proses yang di dalam itu kan berarti. Nah ini yang saya nggak tahu bagaimana nanti koordinasinya, bisnis prosesnya gimana. Ini harusnya. Kalau hanya validasi oke, itu belum jelas. Ya saya kan juga nggak ngerti bagaimana tektoknya. Ya. Bisa aja telepon aja udah cukup, misalnya telepon gitu. Apakah seperti itu? Kan Iya. enggak juga. Makanya harus ada kita di atas putih apapun yang terjadi. Iya. Nah, sekarang di situ apa tergambarkan misalkan yang punya apa namanya otoritas untuk mengentry data itu, mengentry pegawai yang non SK. Iya. Itu siapa? Apakah Tadi kalau saya katakan bahwa non-SK itu diawali dari perpusat malah enak. Tapi tadi perpusat itu adalah dari unit kerja. Iya. Harusnya semua pegawai baru harus pusat. Harus pusat, nggak boleh. Ini ngomongnya ini kan pusat. Nah, artinya gini, Nggak. semua tambahan cyber kampus itu hanya boleh diisi oleh orang dari pusat. Fakultas nggak boleh ngisi. Hanya mengajukan saja. Nggak boleh, jadi mengirim surat, mengapakan itu dari fakultas itu gitu. Sebenarnya dari dulu mau juga kita bikin begitu. Nah, yang punya otorisasi hanya pusat. Gitu. Iya, sebelumnya diinjek kayak gitu. Bisa sekarang kan. Nah, kita cari yang itu ya. Iya. Benar, Pak. Iya, Iya. Masalah lain. Jadi semua pegawai yang non SK itu harus lapor ke pusat untuk Iya. mereka ke sana. Iya. Mungkin ada gambarnya yang seperti itu. Jadi apa namanya? Kalau unit kerja melaporkan. Ya itu yang harus itu dilaporkan melalui memo atau surat paling nggak ada sesuatu yang itu benar-benar Kalau Tono, ini atasnya apa? Aktornya ini apa ya? Pokoknya yang sebelah kiri ya. Oh, ini Iya, Pak Pusat. maksudnya Pak Musa pegawai yang SK yang ada di fakultas. Ada kemungkinan begitu. Oh, bisa berapa kali itu? Enggak, itu SK dan SK tadi. Tadi Halaman yang lain Karena pusing ya. Iya, SK dengan. Tapi sudah tadi kata bukan. Bukan SKDK. Walaupun di fakultas ada yang pakai SKDK. Lah ya itu dia kamu bilang lagi. Enggak apa-apa, tapi kalau yang mengentry harusnya yang pusat, bukan fakultas. Iya. Karena harusnya pengetahuan di sini. Pengetahuan besar. Iya. Ya benar. Pegawai kan harus pengetahuan pemerintah. Masa fakultas mau mengangkat pegawai pemerintah nggak tahu? Bisa kemungkinan seperti Loh, itu nggak boleh, bisa kan? Boleh ya. Nanti ngomong direktur Iya. sumber daya. Ya, kayak ngomong itu. Nanti nggak boleh. Kalau Jadi seperti bingung di nanti. IPK ya. Heeh. Jadi semua terpusatkan di pusat sini. Gitu. Logika saya mengatakan seperti itu. Ya. Jadi kayak IPK yang terpusatkan Ya, kan yang paling sekarang susah itu PSDM sisi ya. keuangan. Bukan Semua begitu. lapor untuk Makanya pusat begini. pegawai baru. Ketika ini ada, nanti akan dikawal. Kebijakan akan dikawal di sini. Jadi artinya nanti apabila ada pegawai yang di SK kan oleh fakultas dan kemudian dipekerjakan, dia nggak ada bisa masuk kampus, tidak bisa masuk ke sistem. Dan apabila nanti ini ada hubungannya dengan uang dan penggajian misalkan begitu, maka itu akan bermasalah bagi mereka. Gitu. Jadi sebenarnya cyber kampus itu kan tujuannya mengawal sistem kan, mengawal kebijakan yang ada. Gitu. Jadi kalau misalnya ini sudah bisnis prosesnya harus dari pusat, maka kita hanya sampai sekarang hanya bisa mengawal bahwa dia tidak akan bisa masuk cyber kampus apabila tidak terentrykan. Kalau dia tidak bisa masuk cyber kampus masih bisa kajian dan sebagainya, oh ya lewat. Ini sebenarnya salah satu pertimbangan itu kita pernah beberapa hari yang lalu terima surat dari FK. FK itu minta sekian dosen di satu halaman itu yang sampai puluhan dosen itu tidak bisa masuk ke cyber kampus karena belum ada datanya. Nah kemudian kita sarankan supaya orang-orang ini walaupun dia punya NIP ya, tapi NIP versi kesehatan. Itu sendiri. Betul. Nah ini Pendidik klinis itu, Pak. supaya ini teratur dan memang terdetek, maka kita sampaikan supaya didata dulu di pusat biar di pusat yang mengentrikan datanya supaya terpusat. Karena banyak data-data itu yang di luar kontrol kita. Artinya fakultas itu sakar dewi entry data ini, padahal di fakultas lain juga begitu, di enter juga data orang itu. Jadi kita temukan satu orang itu beberapa. Tapi kalau di kampus tidak bisa. Iya. Kali sebelumnya diinjek gitu. Yang bertanggung jawab tak injek gitu nanti. Ini sangat rumit ini, yang dosen luar biasa ya. Mm-hmm. Nah, dosen luar biasa itu apakah bisa keluar masuk? Maksudnya sekarang jadi dosen, semester depan Bisa jadi. bisa. Nah, kalau jadi lagi, apakah dapat nomor yang sama? Nah ini yang belum kita apa namanya? Yang pertama tadi dia punya NIP, dapat NIP cash, itu apakah kalau di sini harus
berupa ada nomor dari cybercam. Nah, ini Enggak boleh. Sebab kamu tidak boleh mengeluarkan nomor. enggak mengeluarkan. Enggak akan Ini yang mengeluarkan makanya ini kan bukan di sistem, diturunkan. Diturunkan. Kalau dulu naikkan, geret. Touchscreen dong, seret. Ini kan bukan di sistem tapi di UP pusat. Kebijakan. Coba kamu tidak mengeluarkan nomor. Tidak pernah mengeluarkan nomor. Mengeluarkan nomor. Hanya Butuh ID kan? Foto ID dan itu yang menentukan harusnya bukan cyber, ya. bukan sistem. ID tidak selalu nih. Tidak selalu nih. Tidak selalu. Ada ini. Sini. Tidak selalu. Asal itu makanya saya ngomongnya di situ ya. Buat kode username khusus. Karena ada orang yang ini. Iya, karena bisa jadi itu bukan ini tapi cuma bisa. Ya pokoknya penanda bahwa itu identitas untuk masuk ke Ya, cyber. artinya DUP ini harus tahu bahwa mana yang kalau yang pegawai negeri yang betul dari Dignas kan ya, NIM yang dipakai dan juga dosen-dosen tidak pakai tapi Solusinya pakai ini pasti. pasti ya. Pasti. Itu Kalau misalkan dia dari Kementerian apa? Kemenkes rencana mau dibuat NUPK. Nomor urut NUPK. NUPN ya? Oh iya, Pengajar nasional. Ya. dan maksud saya gitu NUPN. dalam entry-nya itu apakah dari UP ini ada pilihan begitu? Pilihan untuk Kalau ini pegawai dari Dignas Adikti itu langsung diambil NIP-nya, sedangkan kalau enggak Nggak ada, diantri sendiri, nggak ada. semuanya diantri sendiri. semua dari sendiri. Terus ada tadi. Karena bisa macam-macam kan, tidak harus hanya dari Dignas itu, ya dari. Nah tadi yang itu tadi itu lanjut di pertanyaan bahwa kalau dia keluar masuk lagi seperti itu apakah dapat nomor yang dulu? Nah, harusnya Dicek dulu. di bagian kepegawaian di sumber daya itu melakukan cross check terhadap NIP, NUPN dan sebagainya itu. Dan keluar itu kan pasif aja mas ya. Itu di flow kedua Pak yang itu. Jadi di flow kedua itu pasif aja di. Nah, jadi dia bekas pegawai dan SK tidak di sini dibedakan. Itu kalau sedikit. Nah ini kalau dia sudah pernah berarti tinggal update aja Pak. Update aja nggak insert baru. Kalau memang belum pernah sama sekali ya tidak berarti itu. Nah tugas ini kan di UP pusat yang lebih mengetahui. Terus ada satu lagi ini kejadian bahwa tenaga kependidikan itu ternyata bisa jadi dosen luar biasa. Nah ini pakai ini tetap terus dikasih tugas tambahan seperti itu. Kalau dosen kan bisa jadi tugas tambahan jadi direktur dan sebagainya. Tapi kalau tenaga pendidikan apa ya bisa tugas tambahan jadi dosen. Ada nggak dosen? Untuk Nggak ada ya. enggak, bukan ini. Gimana? Kalau misalkan ID-nya itu memang tertulis 2 ya dia dianggap 2 orang sebenarnya. Kan kita mau cleansing sehingga jumlahnya atau tetap dibiarkan 2 rekor gitu. Oh, apakah memang kita mau cleansing berdasarkan tanggal lahir tadi ya, tanggal lahir. Terus sekarang katanya sudah masuk itu. Jadi tanggal lahir dan nama. namanya itu kemungkinan dosen sama pegawai. Sama Santo lah kan. Merangkap gitu. Iya. Tapi Kalau- intinya dia seperti di sini terdaftar sebagai tenaga pendidikan, bukan dosen. Cuman tapi ibaratnya nanti ada uang segala macam itu kan dia harus ada status itu kalau namanya. Jangan begitu, kalau ini punya 2 ID. Mahasiswa sama ketika jadi orang BSI. Mahasiswa dia punya NIM. Kalau mau mahasiswa kan berarti saya jadi mahasiswa. Nah, Ya, Apakah saya- kalau itu sih jauh ya. Mahasiswa ya, itu tapi artinya kan 2 ID. 2 ID Pak. 2 ID bisa personilnya sama. Ya, sekarang permasalahannya di situ. Ketika mau dihitung pegawai apa? Kalau misalnya pegawai ya begini, kalau dosen nih, kebetulan dia juga dosen, apakah masuk itu kemudian kita mau ID itu berarti loginnya juga dua, beda. Jadi tahun ini ketika login dengan NIM-nya, maksudnya mahasiswa itu ya. Ketika loginnya dengan DSI langsung 14. Tapi kan beda dengan dosen yang punya tugas tambahan. Loginnya 1 tapi Loginnya 1, punya ya. Soalnya role-nya beda, berarti cara base role-nya beda. Itu kan sudah beda ini Pak, maksudnya apa ya, domainnya itu kan Nah kalau saya itu kan, saya itu kan ketika sebagai direktur itu kan saya bisa lihat banyak, tidak perlu pakai ID yang lain gitu. Jadi kalau direktur kan wajib dosen, berarti kan dosen. Tapi kalau pegawai kan nggak wajib dosen, dosen juga nggak wajib pegawai. Jadi kan sebenarnya beda Pak. Kalau direktur, jabatan direktur itu kan Wajib dosen. Sehingga masih dilekatkan di dosen. Pasti dosen. Pasti melekat dosen. Tapi Nggak kalau ada pegawai tidak dosen ini kan tidak tapi kan ada dosen yang apa
kabak itu kan mungkin juga kan, nggak selalu level eselon. Ya, berarti ketika memang itu tidak wajib, maka akhirnya ada kemungkinan itu double. Ketika itu tidak wajib. Yang kata lain, apakah diberikan tenaga yang bukan dosen di sini bisa ngajar di sekolah kamu? Tuh, bukan. Ini karena kita gini, ini ada kasus. Kasusnya adalah ketika kita berbicara rule, itu adalah kita berbicara hak akses. Ya, dia punya akses apa? Gitu. Nah, sementara ketika dia juga dosen, dia juga mahasiswa, misalnya begitu, dan dia juga pegawai, jadi karena ikut ya. Jadi dia kan ini kan tidak, itu bukan permainan role ini. Ini kan ya, Role-nya kan tinggal milih. role juga. Ya tidak, ya beda. Kalau Beda. mahasiswa sama pegawai kan beda. Iya, Pegawai dan dosen beda. tapi itu. Ya, misalnya memang kita buat ekstrim, dia kan sebenarnya bisa masuk. Makanya kenapa dibuat role itu karena dia bisa masuk kemana-mana. Kalau dikasih pilihan itulah gampangnya gitu. Dikasih pilihan itu. Misalnya ya tadi itu satu dia itu ya. Tapi kalau pimpinan tadi enggak, ya menurut. tenaga pendidikan juga dosen. Ya. Pada waktu dia role-nya tenaga pendidikan ya seperti saya ini dapatnya menu itu. Iya, Begitu iya. Nilai jadi dosen tadi, ya mungkin ada anak ini dan sebagainya. Nah, dia dapat dua ini kan pilihan role maksud saya. Kalau saya ya cuma satu itu dok kan gitu, nggak bisa pilih yang lain. Apa bukan hanya begitu? Iya, ya tidak ada bayar Kalau role. itu berarti kan ID cukup satu. Role-nya yang bisa Oh dua. bukan, ya bisa ID satu, bisa saja ID-nya itu dua. Ya, jadi sebenarnya dia bisa satu ID, ya bisa saja. Jadi artinya dia juga mahasiswa, juga ini itu kan bisa satu ID dengan tiga role. Ya, supaya dari sisi seperti yang data. kita bahas sekarang gimana? Mungkin kita Ya, oke. Nah, saya cuma mau memperlihatkan juga bahwa sebenarnya nanti setelah pengentrian data-data tadi itu ada lagi masalah-masalah di mana orang itu berperan sebagai, jadi jumlahnya bisa jadi nggak cocok karena dia dihitung dua kali misalnya. Ya karena beda role tadi. Enggak, maksudnya dihitung dua kali misalnya seperti Pak Santo tadi. Itu kan kalau dihitung dosen dia tetap dihitung. Nah, Kalau dihitung pegawai tetap dihitung, Pak. Bukan salah satu hilang, Pak. Apa seperti itu? Tapi realnya jumlah pegawai di sana nggak cocok. Loh, ya maksudnya ketika saya ketika himpunan dosen, nah, ya, ketika himpunan pegawai apakah itu hilang? Apakah itu ketika hilang? union himpunan seorang iris. Ya, jadi itu kan irisan juga, Pak. Maksudnya itu apakah hilang dari hitungan pegawai? Kalau nggak hilang berarti kan sebenarnya dihitung dua juga nggak masalah. Nah itu kan bisa diselesaikan dan nanti Oh, iya. itu kebijakan Iya. SDM maunya gimana bentuk reportnya ya. Kalau SDM minta harus di sini dosen dihitung, pokoknya realnya dosen itu berapa? Karena orangnya satu di dua tempat ya, kalau dihitung tidak misalnya. Jadi, tapi menurut saya tetap dihitung sendiri-sendiri. Karena dari sisi keuangan juga dihitungnya sendiri-sendiri kan. Tapi di data satu pun bisa dihitung sendiri. Artinya dia punya dua status kan? Ya, sebenarnya tidak pengaruh apapun terhadap kebijakan maksudnya gitu. Iya. Jadi dia mau dua, dia mau satu. Itu terhadap kebijakan keuangan, terhadap kebijakan yang lain Saya tetap. tadi ingin utarakan hanya supaya tidak ada redundant biodata saja. Tadi Pak Kim menyatakan dua ID, apakah biodatanya juga ikut? Oh ya udah, jadi kosong katanya. Bisa katanya nggak isi gitu. Jadi biodatanya sendiri-sendiri. Semuanya saya kan sendiri. Biodatanya satu. Ya kan, orangnya satu. Oke, lanjut. Jadi dari Blue ini untuk updating data itu kita lakukan secara terpusat. Artinya kalau ada data-data yang di fakultas itu ada data-data dasar luar biasa makan dan sebagainya, ini mereka tidak punya hak untuk mengupdate atau mengentry baru gitu ya. Jadi mereka harus lapor ke pusat biar pusat yang mengentrykan. Selama SK-nya itu ada. Selama SK-nya, ya. Selama SK-nya itu Ada. oh ya tentunya nanti pada saat mereka mengajukan permohonan itu di Kan biasanya kalau di fakultas kedokteran contohnya ya, Hmm. itu dosen mengajar dengan SK mengajar, Hmm. SK dekan, Ya. ya kan. Nah, tempat kita belum ada SK itu, Hmm. belum ada. Nah,
Kalau IP pusat itu hanya menerbitkan SK jabatan. Jadi SK jabatan fungsional sebagai dosen luar biasa atas dasar usulan dari Fakultas Kedokteran. Iya. Dan ini nanti ke depan ini mau juga untuk dilayani apabila ada komodir untuk permintaan SK fakultas. SK fakultas. Masalahnya kalau dia tidak mengerti saya itu semua transaksi jangan jadi tindakan pengaturan. Selama FK itu mengusulkan dan di mana untuk pengusulan jabatan fungsional itu melanggarkan data-data yang valid dalam arti kayak karya ilmiah, penelitian, kejadian dan betul ada, pasti kita proses Pak. Kalau misalkan tidak dilengkapi dengan penelitian macam-macam, Nggak bisa. Bukan, gini loh Pak. Jadi ada kasus di mana Bapak bercerita tentang kenaikan pangkat. Ada kasus di mana ini akses untuk ke sistem. Gitu. Jadi ketika Bapak cerita tadi ada penelitian dan sebagainya itu bicara ketika mau menaikkan pangkat fungsional. Jadi sementara untuk sistem harus ada satu pintu. Gitu. Tidak boleh semua pintu itu memasukkan data. Gitu. Nah, kami mohon untuk Direktorat Sumber Daya ini menjadi pintu untuk keabsahan data yang masuk di dalam sistem. Gitu. Jadi mau informasinya mau di situ dilengkapi dengan data apa saja, oke, mohon diberi jadikan patokan. Katakan aja misalkan NUPN tadi atau NIK hanya seperti itu saja untuk masuk ke sistem. Hanya untuk sekedar masuk ke sistem. Oh iya, iya. Jadi mungkin Pak di UP sudah ada SOP untuk saling membatasi mungkin ya. Nah itu mungkin tetap aja yang itu. Kemudian yang baru ini yang menurut Pak itu sekedar dalam tanda kutip izin masuk ke sistem apa itu masuk aja di satu prosedur baru, apakah catatan apa isinya itu berdasarkan SK apa dari kerja atau fakultas. Intinya supaya ini betul-betul kelihatan lewat ke UP, bukan dia, dan dia memang nggak bisa entry sendiri. Kalau nggak di entry UP dia nggak bisa ikut dalam sistem. Nah bahwa di UP itu loh kalau nggak lengkap ada ininya nggak bisa kita lebihkan SK misalnya begitu ya, SOP-nya begitu. Sebenarnya yang SK ini tetap seperti itu, buat lagi apa ya catatan atau apa lah intinya bahwa nanti bisa kelihatan jadi ini memang sudah pernah lewat ke UP tadi, dan selanjutnya UP bisa memasukkan berdasarkan catatan tadi, karena kalau banyak kan bingung ini siapa yang minta atau memberikan SK atau memberikan apa ya sesuatu ke UP untuk supaya dimasukkan itu siapa saja kan. Mungkin kalau nggak ada dokumennya atau didokumentasikan itu jadi bingung ya kalau sudah terlalu banyak. Saya rasa Kalau intinya di kepegawaian itu kita berani memasukkan siapa-siapa pegawai asalkan ada bukti SK. ya betul. Betul. Selama bukti fisik SK itu tidak ada, Ya. menurut saya kita kembalikan ke fakultas. Ya nggak apa-apa, SOP-nya tetap aja. Itu kan Iya. dari sisi kita maksudnya pokoknya ini nggak bisa dimasukkan kecuali oleh UP pusat, itu aja. Negara punya SOP gimana syaratnya harus ini rangkap sekian, itu sudah dari domainnya. Ya mungkin begini cara tengahnya, betul disampaikan tadi. Kalau saat ini kan ada kebutuhan ya, ada kebutuhan untuk menaikkan pangkat, dari situ itu data-data macam-macam yang mungkin ini ada kebutuhan tentang untuk konsumsi satu kampus, misalkan gitu ya. Sebab tanpa ada data itu satu kampus, beliau-beliaunya tidak bisa apa-ngapain. Kemudian itu kan terkait dengan masalah nilai mahasiswa. Nah itu, ini ada kepentingan-kepentingan sehingga, nah kita sepakati bahwa karena sistem ini sudah tersentral dan dari sisi otoritas entry-nya jelas gitu ya, maka nanti yang punya kewenangan untuk melakukan entry baru ya, itu adalah UP Pusat. Lebih aman bagi kita itu seperti itu. Nah, sebelumnya memang dari tahap pertama ini yaitu validasi mengenai jumlahnya itu flow kita itu pada awalnya tidak ujuk-ujuk langsung UP Pusat meng-enter itu tidak. Langkah pertama itu fakultas-fakultas dalam hal ini apa? Itu melakukan semacam pemeriksaan data, verifikasi data, gitu ya. Sudah kita siapkan di sistemnya di situ. Jadi mereka
memeriksa data-data yang ada. Kemudian kalau misalkan di situ ada kekurangan, itu tidak langsung dientry oleh fakultas, dicatat. Kemudian kekurangan-kekurangan itu disampaikan kepada pusat, nanti dilampiri dengan data-data pendukung yang diminta seperti itu tadi. Baru ada pusat di entry, kemudian setelah di entry mohon untuk diverifikasi kembali oleh fakultas. Kalau ini sudah oke, pihak fakultas oke, pihak pusat oke, maka pada saat itu data dianggap sudah valid. Itu proses cleansing data yang selama ini kita lakukan. Jadi dari dua pihak ini sudah menyatakan oke, baru itu dinyatakan valid. Dan itu menjadi data dasar kita untuk informasi berikutnya. Tidak apakah ini nanti akan, tapi keyakinan kita akan kita lanjutkan dengan SKP. Oke. Itu mengenai tahapan untuk memastikan jumlah kevalidan pegawai. Ini baik oleh dosen maupun oleh pegawai. Kan itu berarti perlu di print ya. Jadi bisnis proses yang diusulkan ini perlu nanti kalau tidak dikoreksi berarti itu yang akan dipakai. Sempurnakan. Iya. Pak Wadar bisa di-print itu ya. Di sini ada. Jadi saya mau tanya secara untuk proses verifikasi itu ini ranahnya kepegawaian. Iya. Kepegawaian tapi tingkat fakultas. Kepegawaian fakultas. Fakultas, iya. Nanti untuk memasukkan Di copy dulu Pak Wadar. itu tadi Biar bisa ditampilkan. Itu pusat. Iya. Kepegawaian pusat. Dilampiri syarat-syarat yang tadi. Karena kenapa kita serahkan ke pusat? Kalau kita nanti misalkan fakultas A menyampaikan usulan data mau dimasukkan data dosen X misalkan gitu ya. Ternyata fakultas B juga menyampaikan data ada permintaan masukan dosen X kan. Nah, nanti verifikator yang itu ada di pusat. Ini pernah saya entry misalkan begini. Sehingga tidak ada dampak. Kalau itu fungsinya kenapa harus di-entry di pusat? Tapi verifikasi data itu dilakukan. Iya, harusnya sama. Tentunya pusat juga melakukan hal yang sama, sama-sama verifikasi. Yang jelas dari sisi jumlahnya itu tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan. Sehingga nanti dikatakan jumlah pegawainya fakultas kedokteran berapa, berapa antara fakultas dengan pusat. Itu pasti tidak ada perbedaan. Jadi dengan konsekuensi ini kemungkinan nanti kapal-kapal itu akan menjadi akses untuk bisa melihat data. Iya, harusnya sudah bisa. Apakah perlu apa ya? Workshop lagi gitu? Mungkin belum untuk refreshing. Kalau langsung. Tapi kita bahas dulu. Yang kayak begini kita bahas dulu sehingga akhirnya ketika nanti mengundang fakultas itu kita sudah matang ya, sudah matang bisnis prosesnya gitu. Jadi yang tadi dibuat oleh Tony itu perlu di-print untuk dipelajari bareng-bareng. Kalau misalnya masih ada yang dianggap janggal itu kita bicara bareng sebelum ke fakultas. Jadi mungkin untuk kevalidan jumlah dari data dosen, data pengurus budaya begini, atau tetap di UP. Karena nampaknya pengurus budaya itu jarang untuk data-data dosen. Sedengar begitu. Kalau PDPT memang di sini. Iya. Ya, duk dosennya ada di UP. Dosennya ada di UP. Ini yang sumber daya semua kan? Iya, sumber daya. Tapi yang satunya UP, satunya AP, enggak? PSDR. PSDR. Iya. Pas. Kita yang baca. Ya, kalau PSDM itu ngurusi yang dosen ya. Dosen. Lebih ke update data ke Dikti, Pak. Oke. Ya. Tapi dosen kan? Dosen. Nah, kalau yang UP, Dosen ya non dosen. Dosen dan non dosen. dosen dan dosen. Tapi ini Tapi pada sisi fokus pada area apa? struktural. Pangkatan. Iya. Hampir semua kalau kita. Semua. Jadi fungsional, struktural, tugas tambahan. Ini sejajar apa dinaik di atas? Bantu mungkin ya. Sejajar. Sejajar. Maintenance data. Lebih ke Dikti apa? Oh iya, iya. Itu nanti ya. Jadi artinya gini. Ini data-data. Ada data. Iya, ini untuk proses NIDN. NIDN
data. Nah, ini kita. Kalau bisa kalau pengembangan SDM itu ranahnya lebih ke arah PDPT, Pak. Pangkalan Data Perguruan Tinggi Negeri, PDPT. Nah, itu yang punya kewenangan adalah Dikti. Yang punya PDPT itu Dikti. khusus karena itu ada PDPT. Ya, tadi kebakaran tuh karena internal saja mungkin. Ya. Enggak begini. PDPT itu kan bercerita hanya dosen tertentu atau semua dosen? Semua ya, tanpa termasuk juga home base dan sebagainya gitu ya. Iya. Oke. Kalau begitu misalkan yang berbasis IT sebenarnya dosen dikawal oleh yang bagian PDPT, kemudian yang data staff itu dikawal oleh yang bagian UP gitu. Ya, padahal tidak. Maksudnya di sistem IT-nya, itu bukan di kebijakan fisiknya. Gitu. Jadi kalau misalkan dua-duanya kan nanti double. Tapi sebenarnya aplikasinya ini jadi satu. Pak Wardana bisa memunculkan aplikasinya. Jadi sebenarnya dari aplikasi itu mau dosen mau tidak dosen sebenarnya tidak apa-apa, tidak ada masalah. Cuma kalau dosen itu kan perubahan dosen ketika dia cuti, ketika dia menjadi profesor dan sebagainya itu kan PDPT-nya harus berubah. Gitu. Sementara kalau staf pendidikan mungkin belum ada PDPT-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya dosen relatif harusnya dengan adanya ibu-ibu mbak-mbak ini maka harusnya lebih bagus gitu. Jadi kalau di sini ini kan ada data dosen, ya ini data dosen. Jadi tinggal kita pertama harus mencari dulu. Ketika memasukkan data itu cari dulu. Coba klik Pak Wandon. Cari dosen Pak. Cari di. Kaget aku. Nah itu, jadi cari berdasarkan. Jadi sebelum memasukkan itu ada fasilitas cari. Jadi dicoba dulu, jangan sampai ada double memasukkan dosen. Tujuannya begitu. Dan ini pun selain mencari untuk memasukkan dosen juga untuk melihat dosen itu apakah propertinya benar atau tidak, apakah dosen itu bermasalah. Dosen. Nama saya Muhammad Dana. Nah, ini yang namanya sudah diganti semua kan ada ini. Ya. Jadi aktif atau tidak. Jadi seperti ini kalau bisa misalkan fotonya belum ada, itu sebisa mungkin ada proses, ada upaya untuk mohon untuk kami dibantu supaya data itu ada. Mungkin suatu saat nanti ketika ke Dikti pun itu diminta sehingga langsung bisa diambil dari Cyber Campus, gitu ya. Gitu. Nah, ketika dibuka ini Pak Agus Gianto ini. Ya Sugianto ya jangan Pak Agus. Nah, ketika ini ada nama-nama yang kosong dan sebagainya ini dikolaborasikan. Itu mungkin dosen yang tidak melengkapi ini mungkin gajinya dipotong separuh atau apa gitu, kecuali saya. Nah ini yang perlu dijadikan, mohon untuk dijadikan untuk update. Saya nggak tahu gimana mekanismenya untuk update ini. Misalkan gini ya, saya sampai sekarang itu nggak pernah memang ke UP ya ketika saya ngupdate data gitu ya. Saya nikah itu juga saya tidak pernah ngasih surat nikah ke UP maupun nikah berapa kali belum kali. Gitu. Nah, apakah memang itu harus ada mekanisme yang di sumber daya untuk ketika saya mengupdate data untuk memberikan informasi itu di sisi mana kewajiban itu harus muncul? Itu yang perlu dipikirkan Pak Mei. Oke, ini clear ya. Ini data dosen. Coba kawan-kawan ke data dosen klik. Nah, kalau data dosen ini sudah berdasarkan SK dan sebagainya, ini sudah clear. Itu rasanya ini nggak ada masalah. Dosen kapan dia jadi guru besar dan sebagainya. Jadi ketika ada guru besar, ketika ada pelatihan guru besar, harus ada yang mengupdate ini. Nah itu jadi masalah. Nah harus ada yang selalu mengupdate, ya sehingga tahu. Nah itu siapa yang selalu akan dapat surat ketika seperti barusan yang jadi guru besar siapa ini? Pak Heri Purno Basuki ya. Coba Pak Alderon yang nama nol Pak.
nol tuh Pak ya. Ini loh, FSC 0. Oh iya, itu karena belum ada. Nah, iya. Diklik aja. Diklik aja. Nah, kosong Pak. Belum besar ya. Ini kan isinya. Oh iya Kak, kembali ke data dasarnya aja Pak. Nah, kayak begini ini harus ada yang mohon untuk menakal untuk ngeklik yang khusus untuk dosen ini. Untuk mencoba untuk mulai jadi makin sering ini disentuh berarti makin lengkap kan begitu. Ya, jadi harus ada yang iseng-iseng ngeklik gitu kok itulah ya gitu. Ya, karena yang bertanggung jawab klik ini siapa itu apa ini? Nah, iya itu. Makanya Mbak ini jadinya setiap pagi itu harus ada kewajiban untuk ngeklik gitu. Ya, kalau itu yang dosen biasa aja dosen tetap terus FST. Nah kayak begini dicek. Ini kalau pada sederhana memang nggak ada khusus ya. Nah itu Pak Agus tadi. Pak sama Pak ini Purna Basuki. Itu klik. Ini Pak, ini pernah kirim saya foto tapi saya uploadnya lupa. Nggak apa-apa. Nah ini status guru besar dan sebagainya itu dia harus ada. Nah saya nggak tahu apakah memang perlu ad hoc untuk melakukan pengecekan guru besar, pengecekan dosen luar biasa, harus ada. Tapi nantinya kan Nggak kayak sekarang kan ad hoc. Ad hocnya itu berarti kita harus mempunyai filter apa yang perlu difotoin sebagai bagian daripada dokumen yang akan berhubungan dengan aktivitas universitas. ya. Jadi waktu itu yang membuat juga nggak jadi itu karena ada yang pingin selengkap mungkin, termasuk ini tadi kan maunya selengkap mungkin. Yang barusan dibicarakan dengan Pak Musa tadi kan mencoba yang paling dasar aja lah itu dulu, paling nggak jumlahnya nanti pelit. Nah memang ada ada yang ngomong loh kalau itu kan saya kerja 2 kali. Nah ini tinggal pilih ya, yang tadi itu dicoba selengkap mungkin memperbaiki ini, melototin tiap tapi nggak jadi kasus saya ada lagi ini Ya dikerja dua-duanya aja kan? Iya, kerja 2 kali itu ya. Nggak perlu 2 kali, jadi kerja sekarang jadi artinya target dari ini diminta untuk kita buat checklist. Jadi kelengkapan data, terus kemudian kelengkapan profesor itu yang saya katakan tadi bahwa list mana yang akan menjadi perhatian kita, ya kelengkapan kepakatan, kelengkapan misal begitu, misal kita fokus ke 5 ya fakultas itu bisa diminta untuk membuat kelengkapan orang, kelengkapan keprofesionalan, kelengkapan kepangkatan dosen misalnya begitu, dan kelengkapan apa lagi? Itu misalnya 5, oke, ini kita sebar ke ada 2 cara. Itu yang pertama kita coba sepakatkan itu ya. Kalau itu dilakukan pusat itu nanti lama. enggak, fakultas aja maksudnya. Keduanya dibagi 3 kan lipat. Nah, jadi memang disepakati yang katanya itu biarkan. Jadi kemarin itu pernah dibuat berkas. Jadi artinya dosen disuruh buka itu pun nggak ada yang update, gitu kan? Ada yang update karena dosen yang malas itu, saya juga nggak update. Saya ini mau kumpulkan, saya sudah niat besok mau kumpulkan. Sudah tak kumpulkan itu lupa online, gitu. Ketika online lupa mengumpulkan, gitu. Karena itu tahap 2 aja Pak. Menurut saya paling tidak kalau sudah kelihatan kerja itu ada hasilnya itu biasanya bersemangat. Kalau tetap ada nggak ada progresnya nggak ada. Sebenarnya kan sekali gerak itu kan sama saja Pak. Nah, jadi energinya kan sama. Jadi kita minta anggap aja misalkan 2 ya. Kita minta fakultas itu membuat kelengkapan itu dan fotonya, misalkan saja itu. Jadi oke, kalau misalnya ini kan fakultas ada banyak. Kalau fakultas kan hanya melihat kadang-kadang dosen paling berapa 1000 gitu ya.
dia mengecek kelengkapannya dan sama ngecek fotonya saja. Sebenarnya kan ini filternya sudah ada. Ya kalau filter foto sih nggak ada. Kalau filter misalkan guru besar itu kan sebenarnya sudah langsung ada gitu. Oh guru besar saya harusnya fakultas 4 dan tidak misalkan gitu ya. Ya ngeceknya sih bisa, tapi kan kemudian diberikan ke sini semua karena yang punya otoritas. Loh, kalau fakultas bisa mengubah propertis. Fakultas bisa mengubah propertis. Ya kan gitu. Fakultas bisa mengubah propertis, gitu. Oh ya, jangan. Kalau merubah propertis bisa, kalau nambah yang fakultas tidak boleh. Ya, jadi fakultas bisa, misalnya yang mengubah profesor dan sebagainya, fakultas punya bisa. Jadi universitas hanya melakukan verifikasi aja sebenarnya. Jadi fakultas bisa, yang fakultas harusnya mau mengubah nomor tabel dan sebagainya itu biasanya lewat fakultas. Dibandingkan dengan nomor helpdesk lebih baik. Jadi dosen-dosen kalau misalkan memang seringkali helpdesk, Pak Wandono, dosen-dosen itu kalau misalkan nomor handphonenya hilang jangan ke helpdesk, nggak sebenarnya bisa juga. Itu langsung ke UP fakultas bisa ganti, itu bisa dia. Ya. USI itu? USI itu? Enggak, ke UP dia kayak gini. Ke USI ya bisa. Ya nanti ke helpdesk lagi sama juga. Iya. Nomor yang enggak, data yang enggak. Ketika sekarang ini masih bisa dibuka. Suatu saat nanti ditutup itu bisa. Jadi dia nggak boleh mengganti nama istrinya dan sebagainya. Itu kan sebenarnya kan kewenangan. Kalau misalnya dia misalnya dia nikah lagi dan sebagainya itu kan dia harus menyerahkan bukti kan. Bukan langsung ngetik lagi, bukan langsung ngetik dewe, nanti istri itu. Boleh kan? Tidak dulu nggak? Gitu, itu harusnya nggak boleh. Tapi sekarang masih dibuka ini, yang dosen. Kayak verifikasi gitu, jadi mereka nanti verifikasinya jangan ini tadi itu yang itu sih. Jadi kalau misalkan data itu betul dan valid, kita jangan pasti akan nanti pada saat tidak Ya, nggak terlalu ribet, gitu. Jadi sebenarnya begini, menurut saya data yang valid kan relatif di fakultas juga valid kan saya. Jadi bukan hanya data valid, bukan hanya di universitas. Universitas bagian melakukan verifikasi. Maka malah beberapa direktur itu berpendapat bahwa data yang paling valid malah di fakultas sekilas. Tapi yang penting menurut saya, ketika fakultas itu melakukan perubahan, jadi universitas bisa mengubah lagi, gitu. Kalau misalnya sampai nanti diberi validasi, diberi notifikasi, nanti akan banyak notifikasi. Dan sibuk untuk melakukan notifikasi itu, ini ya apa enggak cek lagi. Intinya kalau misalnya fakultas sudah mengubah, dianggap valid. Sementara ini dia lebih seperti gitu, dianggap valid. Gitu. Tapi ketika fakultas tidak mengubah-ubah, maka universitas punya kewenangan untuk terjun ke bawah untuk melakukan perubahan. Gitu. Tapi jangan khawatir, siapa yang mengubah ini kedetek sama sistem. Ya, dia mengubah apa menjadi apa itu kedetek sama sistem. Pakai modem apa itu kedetek. Begitu. Jadi menurut saya fakultas saja, jadi diinstruksikan kepada fakultas untuk melakukan pengecekan yang ini. Pengecekan misalkan dari item yang sebanyak ini. Guru besar dan sebagainya sudah benar atau tidak? Apakah kita hanya mau masuk item satu dosen tetap sama dosen PNS saja, atau sampai semua di sini dipastikan fakultas melakukan pengecekan? Itu bisa saja. Jadi sekali klik mereka melakukan validasi di banyak titik. Tinggal nanti universitas mau random sampling, mau detail per fakultas dicek apakah ujian emeritusnya berapa itu. Kan sebenarnya universitasnya juga punya datanya kan. Mau saja. Mau secara teknis Pak Mei dan Pak Musa bisa. Baik, ada usulan lagi? Jadi sebelumnya saya bacakan agar mengenai flow yang sudah kita diskusikan dan tidak ada penolakan untuk flow-nya. Jadi yang pertama kita fokus pada kepastian kevalidan jumlahnya ya, dimana ini adalah yang pertama Kapot akan melakukan verifikasi data.
kantor fakultas kan? Iya, fakultas. Yang non fakultas menjadi mau jadi asisten. mungkin apa sekretaris atau kasubdit dari masing-masing. Ya enggak, ini yang di sini memang role aja. Siapa nanti ini yang Kita serahkan ke UP sekalian untuk yang non fakultas. Jadi selama ini kan Kecuali bisa seperti rumah sakit, tidak melekat di jabatan. kemudian kasubdit ya. Kasus itu masing-masing boleh Pak. Iya. Kasubdit unit atau sekretaris unit dan direktur. Itu ya semacam apa setara itu ya. Jadi yang pertama apa kasubdit sekretaris. Yang berikutnya, jika jadi pada saat delegasi itu jika ada pegawai yang dari pegawai dari unit itu tidak ada di sistem, maka mengirim usulan ke UP Pusat dengan dilengkapi dengan data hukum. Antara lain ada nama, NIM, kemudian di situ ada link kerja, pangkat, pendidikan, ini adalah data-data dasar data-data berikutnya. Kenapa lagi? Ini aja yang misalkan SK ya, SK. Kemudian berikutnya UP Pusat memasukkan data-data usulan fakultas. Itu dalam arti yang baru ya? Kenapa? yang belum masuk. Yang belum masuk. Mungkin orang lama, tapi belum ada di database. Iya, mungkin begitu. Kalau di sini yang koleksi kan terlalu panjang. Fakultas saja yang koleksi yang bisa nanti baru nyampe ke database. Jadi yang memasukkan UP Pusat. Tetap UP karena Tapi yang memang Ya, yang masukkan harusnya dari atas. Mereka hanya boleh mengganti saja, mengganti propertisnya. Kemudian setelah UP memasukkan atau mengentry data barunya, fakultas melakukan verifikasi ulang untuk untuk pengesahannya. Berikutnya untuk updating data yang dibagi aksesoris itu adalah menjadi tanggung jawab fakultas. Ini ada prioritas secara sampling ya. Kalau yang untuk ini Pak, misalnya si A ini sudah ada ya, kemudian pangkat. Ya, tapi ini fakultas bisa. Fakultas bisa ya? Bisa. Kalau bisa memasukkan. Mengubah bukan ya. Iya, mengubah. Ya. UP Pusat juga bisa ya? Bisa. Nah, mengenai saat kedudukannya mungkin untuk yang tahapan Kalau ini nimnya di data semua untuk dikasih akses validitas sumber daya. itu Sudah dibuat ya. sampai akhir November bagaimana? Gini Pak, jadi gini, kalau kita ini kan, saya masih ada atasan lagi ya. Jadi nanti ya, hasil pertemuan ini saya bicarakan dulu ke DPD. Iya. Jadi begini, Jadi untuk untuk kesepakatan menentukan kita yang karena sebenarnya Bu Supit berhubung beliau mendelegasikan jenengan ini ada rapat dua. Ya, intinya bahwa hasil ini kita sampaikan ke beliau bahwa kesepakatan sekitar kita itu sampai November akhir. Nanti biar beliau respon. Gini aja, biar Bu Supit langsung ke Pak Musa saja. Oh iya. Itu aja. Pertama, hasil ini kita Iya. Jadi nanti Pak Musa buat resume gitu. Ini sudah ketetapan dari DSI. Jadi kayak mbak-mbak ini juga iya. Iya. Biasanya juga ada. Namanya kalau penawan setuju. Dan Setuju. memang pesennya kita bagian desain karena berhubungan dengan BPPT Oh. yang sudah jelas. Gitu. Maksudnya sama Pak Ustadz ya setuju ini. Iya. Jadi disampaikan, diusahakan akhir November sudah clear tentang masalah cleansing data. Yang dengan fakultas gimana? Dengan fakultas Perlu dikumpulkan lagi atau enggak? mungkin ini sekalian dengan fakultas. Ya, November, sebelum November itu harus ada pertemuan dengan fakultas ya. Iya. Jadi dengan kita dulu awal November, kemudian pertengahan dengan fakultas. Iya.
Iya memang dia itu tukang anu. Jadi tidak ada yang salahnya kita. Nah masalahnya ini sebenarnya temuan itu bukan hanya ada di UP saja, bukan hanya di sisi Facebook. Jadi itu juga menyangkut kasih menguasai Iya. Makanya kalau kita selesaikan secepatnya, sepertinya kita tidak merespon temuan itu. Nanti patri kita menjadi teman minor. Kalau teman minor, wah tidak. Ini sumber masalahnya. Data pegawai yang benar terkoordinir. Dan bisa tangan aja gitu. Pak bisa mohon untuk membuat resume gitu loh saya. Iya. Kalau misalkan dapatkan surat resume foto pertemuan ini, ya, kemudian diserahkan kepada Facebook atau ke Facebook, itu juga kita tempelin sebagai bagian. Masing-masing sudah bisa Itu sudah saya minta dibuatkan. Pak Andono sudah bisa login semua kan? Iya, bentar, Pak. Kapak-kapak juga ya. Menurut Yaisa. Ya, role kepegawaian, role sumber daya. Iya, SDM. Ya, SDM. Sebenarnya ini kalau kita ada kemauan itu periksa kan nggak sampai pada itu sebagai kita pakai kenapa sih malah kamu ya kata Kak Pali juga gak percaya Kalau saya yang dibuat kepentingan Di sini ya, please waduh. mahasiswa kita makanya dari mahasiswa kita klaim. Kalau lagi itu macam kayak terus ya. ini kan Ya, kalau ada satu sedikit apabila misalkan memang gaji bulanan potongan sesuai juga masuk ke situ. Wah, itu masih nggak melihatnya. oke hasilnya semua sesuai. Insya Allah akan segera kita kirimkan resume dari ada tambahan dari Berarti untuk masalah itu pengumpulan itu dari DSI atau dari kita? sebenarnya kan kita hanya sebagai saya sebagai pokok. Iya. Tentunya untuk seterusnya ini jadi Pantasnya iya. Jadi yang memberikan fasilitas Sisanya. seperti PK gitu ya. Iya. Jadi sama kayak Pak Gunawan. Iya. Sekalian nomor tentang kita bersama ya. Iya. Saya Mufti. Iya. Tapi top pimpinannya satu. Sama. Jadi untuk yang mengundang nanti dari pihak jaringan gitu. Iya. Dari pihak pembangunan. Kita terlalu lama. Iya. Baik, mungkin itu pertemuan yang bisa kita laksanakan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang kita sama-sama tahu. Secara formal akan kita sampaikan masalah hasil lembaga kita mudah-mudahan apa yang kita disediakan bermanfaat bagi kita semua. Walaupun fasilitas kita mencatat kita semua kita akhiri pertemuan dengan Nambah bacaan sambil nambah. Assalamualaikum warahmatullahi Asalnya kalau dimatikan langsung diberikan ke saya ya.